Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga, nanti kita membahas bagaimana kasus-kasus yang bisa kita selesaikan dengan cara membuat program. Ini materinya masih membahas terkait flowchart, ya. Minggu kedua atau pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas flowchart, dan di situ juga saya menjelaskan contoh, tapi baru sedikit contohnya, termasuk contoh membuat pseudocode. Nah, yang ini nanti langsung saya contohkan dalam studi kasus, yang dimana nanti saya kasih contoh studi kasusnya sebanyak 5. Ya, terus saya ulang lagi bahwa dalam satu semester ini mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 akan membahas pertama algoritma dan flowchart. Itu sudah saya sampaikan di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Terus 2 pengenalan bahasa pemrograman Java, 3 kondisi pemilihan, 4 perulangan atau iterasi, dan 5 array. Dalam pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu kita sudah selesai bahasnya. Nah, terus sekarang kita bahas ke contoh. Misal ini ya, gimana sih cara menentukan bilangan genap dan ganjil? Jika manusia, ya, saya kasih ilustrasi, jika manusia ini tak kasih angka 7, dia langsung tahu, oh iya, ini ganjil. Ini kalau manusia ya. Terus, kalau tak kasih angka 9 kayak gini, manusia juga tahu, oh iya, ini ganjil juga. Terus, misal lagi tak kasih angka kayak gini lagi, manusia juga tahu, oh iya, ini genap. Nah, sedangkan kalau komputer bagaimana? Gimana komputer caranya? Sama seperti minggu kemarin saya jelaskannya adalah, atau di pertemuan kedua, bahwa agar komputer tahu, oh iya ini bilangan ganjil, oh iya ini bilangan genap, berarti komputernya harus dikasih perintah atau program. Seperti itu ya. Terus caranya gimana? Ngasih taunya atau memberitahukan perintahnya dengan menulis bahasa pemrograman. Nah, sebelum kita tulis ke code-nya, lebih baiknya, langkah baiknya itu, cara nalarnya itu kita sampaikan dulu ke orang lain agar bisa dikoreksi. Iya benar, oh iya salah, oh iya ini ada yang diperbaiki, kayak gitu. Cara menyampaikannya boleh menggunakan pseudocode. Minggu lalu saya ngomong ya, jangan ditulis langsung code-nya, tapi tulis dulu pseudocode-nya atau flowchart gini. 1 ya, caranya dalam 1 selalu diawali dengan mulai. 2, kita inputkan aja langsung angkanya. Oh, saya simpan di variabel angka. Jadi di sini nanti kita inputkan angkanya. Nah, agar tahu ini genap ganjilnya, berarti programnya dikasih tahu, if jika angka sisa baginya 0, sisa bagi itu bagaimana? Sisa bagi, caranya mencari sisa bagi nanti juga ada kasusnya, saya jelaskan. Kalau di sini langsung saya gunakan persen. Nah, sisa bagi itu kalau di bahasa Java menggunakan persen. Ya, sisa baginya kalau sama dengan 0, berarti ini jawabannya ya. Berarti ini outputnya adalah genap. Nah, jika tidak apa? Maka dikasih tahu di sini tidak. Nah, tidaknya berarti else print ganjil. Inilah caranya untuk menentukan itu, berarti dilihat dari sisa pembagiannya. Kalau sisa pembagiannya 0, ya wis genap. Kalau sisa pembagiannya tidak 0 atau selain 0, berarti ganjil. Seperti itu. Ini selesai. Nah, untuk membuat flowchartnya bagaimana?
Saya mulai lagi di sini flowchart mulai. Terus deklarasinya mana ya, deklarasi. Nah, ini deklarasinya cukup angka. Terus input, kita inputkan. Input itu simbolnya jajar genjang. Input angka. Terus, nah ini ada if, nah itu berarti pengecekan. Berarti pakai D session. Nah, karena di sini pengecekannya hanya satu kali if-nya, yang satunya hanya else, berarti ini cukup satu if-nya. Berarti kita tulisnya langsung angka persen. Oh maaf, ini ada 2 ya, persen 2, ada tambahan, saya salah, kurang teliti. Persen 2 artinya nanti dibagi 2, sisanya sama dengan 0. Nah, ini sisa yang astagfirullahaladzim. Nah, kayak gini, biar kelihatan. Nah, ini kalau persen 2, angka persen 2 itu berarti angkanya dibagi 2, sisanya. Nah, kalau sisanya 0, berarti nanti jawabannya iya. Nih, di print. Print genap. Jika tidak, berarti print ganjil. N nya saya taruh sini, semuanya harus ada akhir, tidak boleh terbuka, tinggal ngasih garis, garisnya harus ada panah. Terus flowchart itu harus ada panah dan tujuannya satu, kecuali D session. Ini saya tata yang rapi dikit ya, biar kelihatan rapi. Nah. Oke, sebentar, ini saya lanjut dulu ya, sebentar. Kalau membuat flowchart itu butuh ketelatenan, butuh kesabaran, apalagi saya nggak punya pen ya. Oke, sudah. Warnanya kita rubah dulu. Oh ya, tambahan ya, ini harus ada mana yang ya, wajib harus ada ya, dan mana yang tidak, harus ada. Kalau tidak seperti itu, nanti nggak tahu orang bacanya, mana ini apa maksudnya. Nah, kayak gitu. Kalau seperti ini kan lebih enak nih, dibuat grup, biar kalau di enter enggak pisah-pisah. Nah, ini kan satu kesatuan. Oh, pindah-pindah ya tetap. Ini adalah contoh membuat flowchart kasus genap ganjil.
Jadi kenapa saya ngasih contohnya yang sederhana? Biar mudah dipahami bahwa oh ini loh, iya, kalau orang dikasih angka itu sudah tahu, dilihat saja langsung tahu, oh ya ini angka genap, oh ini angka ganjil. Nah sedangkan komputer gimana caranya? Ya harus dikasih tahu, caranya ngasih tahu gimana? Dikasih perintah atau program. Nah cara nulisnya gimana, perintah programnya? Ya ditulis dengan bahasa pemrograman apa. Nah terus untuk bisa disampaikan ke orang lain, biar orang lain tahu, agar bisa dikoreksi, berarti harus ditulis dulu dalam bentuk pseudocode. Ini namanya pseudocode. Nah, yang ini namanya flowchart. Nah, ini kasus yang pertama. Saya lanjut. Berikutnya kasusnya adalah menentukan bilangan positif sama negatif. Saya kasih penjelasan lagi di sini. Orang ya, tak kasih angka kayak gini. Ini bilangan positif. Terus tak kasih angka kayak gini. Orang pasti bilang, ini bilangan negatif. Nah, kalau program bagaimana? Maaf bro. Kalau komputer bagaimana? Maka perlu dikasih tahu komputernya. Harus dikasih perintah atau program biar dia tahu mana bilangan positif, mana bilangan negatif. Nah, caranya agar nanti bisa ada pengoreksian, agar orang tahu juga ini sudah sesuai atau tidak, maka harusnya disampaikan. Cara menyampaikannya gimana? Dengan pseudocode atau flowchart. Tujuannya agar orang lain juga bisa membaca. Oh ya, cocok, bener. Nanti programnya pasti berhasil. Seperti itu. Ya. Jadi kita sebelum mau membuat suatu program itu sampaikan dulu cara menyampaikannya, cara nalarnya, agar bisa dikoreksi sama orang lain. Seperti itu. Nah, ini berarti gimana nih perintah yang harus ditulisnya? Ditulis pertama tetap selalu dimulai. Terus sama seperti tadi, deklarasi. Apa yang dideklarasikan? Angka yang diinputkan berarti nilainya. Terus kita inputkan nilainya. Saya lanjut dulu ya. Mohon maaf ada gangguan. Nah, setelah diinputkan nilai, maka caranya agar tahu nih, oh ini positif, oh ini negatif, gimana? Dicek lagi. If, pengecekannya gimana? Jika nilai kurang dari 0, nah berarti ini adalah bilangan negatif. Nah, kalau nanti pas sama dengan 0 gimana? Beberapa ahli matematika, saya bukan ahli matematika ya, saya hanya suka matematika. Nah, kalau orang ahli matematika mengatakan 0 itu masuk bilangan positif atau netral. Jadi saya anggap di sini 0 perlu ditulis. Jika tidak, else kita cek lagi. Jika nilai lebih dari 0, berarti ini apakah benar nilai lebih dari 0? Jika nanti jawabannya iya, berarti print positif. Nah, selain itu berarti ada petunjuk bahwa ini netral. Kita buat netral aja ya. Udah gitu. Selesai. Ini caranya. Maaf salah nulis. Nah, terus flowchartnya bagaimana? Saya nyoba ngopi dari sini biar tidak banyak nulis. Nanti tinggal dirubah dikit-dikit. Nah, ini saya lah nekan. Nah, saya ungroup dulu, terus saya tambahkan. Nah, di sini variabel saya nilai. Terus di sini diinputkannya juga nilai. Kemudian nilainya dicek apakah kurang dari
0. Jika iya berarti print negatif. Jika tidak berarti dicek dulu. Dicek dulu. Nah, ini belum ke sini. Nah, saya pindah dulu. Nah, ini saya pindah dulu. Dicek dulu. Apakah nilai lebih dari ini salah. Maaf ya, maaf. Maaf, saya lanjut. Jika nilai lebih dari 0 berarti apa nih? Nanti munculnya adalah positif. Nah, jika tidak sesuai semua, baru muncul netral. Ini agak kurang ke sana. Atau saya taruh agak di sini. Terus ini di sini. Ini saya bentar. Saya kasih terus ini masih ada lanjutannya. Ini jika Mas Nako dibaca Mas Nako. Maaf ya, saya sambil biasa anak sekolah di rumah juga. Ini kurang rapi warnanya juga. Nah, ini saya nggak seberapa rapi. Ini sebenarnya bukan ke sini ya. Intinya sebentar saya saya delete dulu sebentar, kok nggak rapi plus. Dibaca Mas Nako, dibaca. Dibaca dari atas, semua dibaca dari atas ini. Biar tahu, dibaca. Orang bisa jawab itu kalau membaca. Ini kurang ke sini. Tinggal yang ini, penutup ini harus diarahkan ke selesai. Nah, saya garisnya ini yang
dibimbing. Harus ada arah panahnya. Oh, maaf, ini kebalik. Ini masih garis dulu. Nah, baru yang ini yang dikasih panah ke atas. Nah, intinya kalau kita membuat flowchart, maka harus ada arah panahnya. Nah, kayak gini. Arah panah, terus harus ada selesai. Pokoknya kalau sudah menutup ini, selesai. Selesai. Ini tadi berarti atas ada yang salah penulisan. Nah, ini belum. Nah, ini. Selesai. Selesai. Ini saya blok lagi, saya grup biar pindah-pindahnya nggak merubah. Nah, udah selesai.